Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azari Nisak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, transisi energi merupakan salah satu hal yang dibahas dalam presidensi G20 Indonesia. Tentunya saat ini negara-negara yang ada di dunia termasuk Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mempercepat transisi energi tersebut. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa komitmen Indonesia dalam pemenuhan net zero emission pada tahun 2060. Dan pemirsa, selain hal yang saya sampaikan di awal tadi, kira-kira apa lagi yang menyebabkan pentingnya Indonesia mendukung transisi energi ini? Kita akan bahas dalam dialog juru bicara pada hari ini. Sudah bergabung bersama kita Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Halo, Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam, Mona. Baik Pak Dirjen, untuk topik kita pada kali ini di juru bicara kali ini cukup menarik Pak, karena akan masuk dalam salah satu pembahasan pada presidensi G20, yakni transisi energi hijau. Pak Dirjen, kalau untuk di awal ini mungkin Bapak bisa sampaikan dulu kepada pemirsa JPR TV sebenarnya apa urgensi dan potensi dari transisi energi hijau ini untuk Indonesia dan juga dunia, Pak? Iya, jadi di address-nya atau di agendakannya tema transisi energi di G20 sesungguhnya menunjukkan komitmen Indonesia terhadap lingkungan global. Nah, karena ini kan sesuai dengan Paris Agreement, bahwa kita dunia ini bersepakat untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global sekitar 2 derajat Celcius. Jadi agenda ketiga atau tema ketiga ini kita angkat ya karena memang kita ingin mengurangi pemanasan global, ya kira-kira seperti itu. Dan seperti saya sampaikan tadi, kita berkomitmen. Presiden Jokowi pada COP21 di Paris itu sudah menyatakan bahwa Indonesia mendukung Paris Agreement, mendukung upaya bersama untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global sekitar 2 derajat Celcius tadi. Nah, ada hal lain juga yang terjadi baru-baru ini yang masih aktual adalah perang Rusia-Ukraina. Ini mengganggu pasokan, energi fosil. Ya, apakah itu gas ataupun minyak bumi. Nah, sehingga kondisi ini mestinya mempercepat kita semua untuk mulai beralih ke energi hijau atau ke energi baru dan terbarukan, bukan lagi bergantung pada energi fosil. Nah, di dalam negeri sendiri ya kita ini membutuhkan minyak, ya membutuhkan minyak bumi ini lebih besar kebutuhan kita daripada yang bisa kita penuhi di dalam negeri. Ya, kalau kita hitung-hitung, ini kita kan kebutuhannya sekitar 1.200 ya, 1.200 sampai 1.500 barel per hari, tetapi kita baru bisa memenuhi itu 700-an ya, 600 sampai 700, bahkan kita sekarang sudah ada kenaikan, memang eksplorasinya bisa sampai 900 dan 1000 ya, tetapi kita masih harus mengekspor kan, artinya mengimpor ya, karena itu kita ya harus mengeluarkan banyak uang untuk mengimpor energi fosil itu tadi, sehingga penting bagi Indonesia di dalam negeri untuk mulai mengembangkan energi hijau. Salah satunya adalah melalui mobil listrik atau kendaraan listrik atau EV ya, electric vehicle begitu. Kenapa? Karena memang konsumsi energi terbesar berdasarkan statistik adalah untuk transportasi, untuk kendaraan begitu. Nah, ini menjadi komitmen kita, dan dengan beralih ke mobil listrik, maka kita bisa mencapai yang kita sebut emisi nol ya, atau zero
emission. Baik. Ini komitmen kita, dan apalagi kita juga punya sumber daya mineral yang bagus ya untuk pengadaan baterai untuk mobil listrik, yaitu kita punya nikel. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Mengapa kita Baik. menjadikan transisi energi ini sebagai salah satu tema di G20. Baik Pak Dirjen, berarti salah satu hal yang membuat Indonesia ini kekeh untuk beralih pada transisi energi hijau, salah satunya tadi adalah dengan adanya perjanjian Paris. Dan juga Pak Dirjen menyebutkan potensi yang kita miliki cukup besar, salah satunya itu dalam penggunaan mobil listrik. Pak Dirjen, beberapa waktu yang lalu kita sama-sama menyaksikan adanya pelaksanaan Formula E, dan ini juga disampaikan oleh beberapa pihak termasuk Presiden bahwa ini merupakan sektor ekonomi masa depan Indonesia yang baru. Ini bagaimana Pak? Iya, karena memang ini kan mobil listrik ya yang digunakan di Formula E. Ya, E itu menandakan ya elektrik lah begitu ya. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, secara umum mobil listrik adalah mobil masa depan. Ya, mobil masa depan. Apapun itu bentuknya. Ya, apakah itu transportasi publik, apakah itu untuk balapan, untuk Formula E misalnya, ataukah untuk keperluan-keperluan lainnya. Ya, ini akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Jadi saya kira itu common sense saja ya. Ya, common sense bahwa Formula E kemarin itu adalah sebuah ajang juga ya untuk peralihan kita ke energi baru dan terbarukan. Oke, baik, berarti dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia saat ini itu dapat mendukung Indonesia tetap konsisten untuk menuju transisi energi hijau. Tentunya masih banyak hal yang akan kita bahas lagi Pak Dirjen. Salah satunya hal apa lagi yang dilakukan di Indonesia untuk mendukung dari transisi energi hijau ini. Namun kita akan jeda pariwara dulu, pemirsa tetap di Juru Bicara.